bersama gitu. Kalau misalnya dan itu disebut seni tradisi tradisional ya. Tetapi kalau gamelan itu mendapatkan tambahan-tambahan lain, misalnya alat gamelan tapi dia tambahin juga dengan gitar atau misalnya flute atau apa, nah dia menjadi sebuah bentuk musik yang baru, yaitu musik modern atau musik kontemporer dengan katakanlah dengan fusion atau dengan kolaborasi dengan musik gamelan itu sendiri. Sedangkan itu musik tradisi ya. Sedangkan kalau kita jadi sekali lagi seni pertunjukan tradisional adalah seni yang seni pertunjukan yang sudah lama ada di dalam masyarakat kita, dan dia diturunkan dari generasi ke generasi, bentuknya tetap sama, pakemnya tetap sama, dan kekhasan dari seni pertunjukan tradisional ini adalah pakem dan bentuknya jangan tidak diharapkan atau diupayakan untuk tidak berubah. Karena kalau berubah berarti dia masuk kepada bentuk yang lain. Sedangkan kalau seni pertunjukan modern dan seni pertunjukan kontemporer, salah satu lanjutan dari modern adalah bentuk karya seni yang memang bukan merupakan sesuatu yang dari dulu ada di tengah masyarakat. Dia merupakan sebuah kreasi baru, karya baru yang diciptakan oleh seorang seniman dan ada istilahnya, ada authorship ya, ada kepengarangan di situ gitu. Dan dia jadi milik dari si senimannya itu, jadi milik dari si katakanlah pengarang authornya itu gitu ya. Berbeda dengan tadi seni pertunjukan tradisional, dia tidak ada kepengarangan dalam tanda kutip milik atau milik karya siapanya itu nggak ada gitu ya. Contoh tadi tari Pakarena. Tari Pakarena misalnya dulunya pasti ada yang menciptakan gitu ya. Ada satu seniman pasti di zaman dulu yang menciptakan itu bersama-sama dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi nama dari si seniman itu eh, tidak pernah menjadi sesuatu yang penting di dalam seni pertunjukan tradisional. Kenapa? Karena seni pertunjukan dan segala seni tradisional yang lain ya. Kenapa? Karena memang pada masa dulu dalam masyarakat tradisional kita, mereka tidak mengenal seniman individual gitu. Karena di zaman dulu, hampir semua masyarakat itu adalah juga pelaku seni. Misalnya, ketika panen, panen di sawah atau di kebun gitu ya, semua masyarakat yang ada di kampung itu atau di desa itu ikut terlibat dalam katakanlah tarian kegembiraan tentang panen. Nah, oleh karena itu, karya-karya seni pertunjukan itu kita nggak tahu. Bahkan bukan nggak tahu, tapi memang sifatnya atau cirinya adalah memang dia tidak memiliki seorang pencipta atau pengarang khusus gitu ya. Nah, ini berbeda dengan seni pertunjukan modern yang di sini Tapi ada senimannya aja. menjadi penting sekali, senimannya punya nama dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk pada mau seni pertunjukan tradisional maupun seni pertunjukan modern, secara klasik bisa kita kategorikan dalam beberapa cabang yang tadi juga teman-teman sudah sampaikan ya. Ada tari, di dalam tari itu ada tari tradisi, ada tari modern, kontemporer, di dalam terus yang kedua ada musik, ada musik tradisi, terus ada musik kontemporer juga, terus teater juga sama ya, ada teater tradisi dan teater kontemporer. Nah, di perkembangan belakangan, Yo, jadi ada di perkembangan belakangan kita menemukan perkembangan baru yaitu apa yang disebut dengan performance art. Ini juga sebagai sebuah bentuk dari seni pertunjukan. Em, Berbeda dengan tari, musik, teater, yang mana tari tadi itu kan jelas ada gerakan, utamanya dari tari adalah gerakan, sedangkan musik itu utamanya dari musik adalah bunyi, dan teater utamanya dari teater adalah lakon. Nah, di dalam performance art,
keutamaan-keutamaan itu tidak menjadi penting atau bahkan dicampurkan atau dalam dalam taraf tertentu dia menjadi sesuatu yang katakanlah coba dilawan gitu ya. Jadi di dalam performance art ini sebagai sebuah bentuk seni pertunjukan yang baru, kita tidak lagi bisa mengkategorikannya dalam tari khusus, musik khusus, atau teater khusus. Dia campur semua di situ. Dia memanfaatkan berbagai hal, bahkan Recording uh, stopped. dia mengupayakan bentuk-bentuk yang baru gitu ya. Jadi ada perkembangan baru di dalam seni pertunjukan yang sekarang kerapnya disebut dengan performance art atau em, dalam upaya penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia beberapa beberapa em, penulis atau Kagak. format kesana sehingga kerapnya di dalam dunia seni kita kerapnya disebut dengan performance art saja. Dan performance art ini kalau misalnya tadi seni tari, musik atau teater itu dia membutuhkan tempat-tempat yang spesifik ya. Tari itu di panggung, musik itu di tempat pertunjukan musik, lalu teater juga di panggung. Performance art ini dalam perkembangannya tidak atau bukan tidak, tetapi dia berupaya untuk keluar dari eh, kategori-kategori tempat khusus tadi gitu. Performance art bisa terjadi di mana aja gitu ya. Ada seniman yang tiba-tiba bikin performance art di pasar, ada yang bikin bahkan misalnya di tengah laut, ada yang misalnya bikin di ruang kelas dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Tempatnya itu sudah tidak menjadi penting gitu. Dia tidak membutuhkan tempat khusus. Kalau tari, musik, teater, dia butuh tempat khusus karena dia sebagai sebuah seni, karya seni, dia butuh perangkat-perangkat tertentu. Misalnya dia butuh perangkat sound system untuk musik dan juga untuk teater ya. Terus juga tari dia butuh lighting, dia butuh katakanlah apa lantai yang khusus, misalnya lantainya harus dilapisi dengan bahan tertentu dan lain sebagainya. Performance art tidak ya, tempatnya itu sesuai dengan kebutuhan dari karya itu. Misalnya kalau karya itu misalnya bicara tentang sampah gitu misalnya, maka dia akan berada pada katakanlah tempat sampah dan lain sebagainya. Atau misalnya dia kebutuhannya adalah eh, atau tema yang ingin diangkat adalah katakanlah lingkungan hidup, maka dia misalnya akan berada di tengah hutan dan lain sebagainya. Jadi macam-macam dalam performance art ini sesuai dengan kebutuhan atau tujuan dari si karya itu sendiri. Nah, eh, nah ini kita lihat di dalam beberapa contoh ke depan, saya lebih banyak contohnya di tari dan teater yang akan kita lihat bersama karena menurut saya pribadi, musik mungkin teman-teman cukup familiar ya, sangat familiar dengan konser, kecuali musik klasik atau mungkin musik kontemporer, mungkin teman-teman kurang familiar. Tetapi ketika kita bicara tentang musik modern, musik populer, maka saya kira peristiwa-peristiwa musik itu teman-teman familiar lah ya dengan konser, dengan Ada-ada aja lu ya. ini yang lain dengan katakanlah
pertunjukan-pertunjukan kecil, gigs kecil, barangkali teman-teman familiar. Nah, ini sebetulnya bukan bukan karya tari yang lengkap, maksudnya bukan full yang kita lihat, tapi ini trailer-trailer saja. Ini sebuah karya yang muncul dalam sebuah event bernama IDF atau Indonesian Dance Festival ya. Nanti kita akan, setelah melihat beberapa contoh, saya akan cerita sedikit tentang Indonesian Dance Festival ini. Tapi kita lihat dulu seperti apa sih. Nah, contoh-contoh tari ini adalah contoh tari kontemporer. Jadi bukan contoh tari tradisi. Karena seperti tadi ya, tari tradisi teman-teman saya kira bisa mencari lebih mendetil masing-masing di misalnya tari apa Pakarena atau segala macam, Jaipong itu seperti apa dan lain sebagainya. Dan saya kira teman-teman cukup familiar lah ya dengan tari tradisi. Tapi nanti kalau misalnya dalam diskusi teman-teman pengen kita cari satu dua contoh tentang tari tradisi, akan coba kita lihat bersama juga gitu ya. Tapi yang kita akan lihat itu sebetulnya adalah tari-tari kontemporer dan tidak hanya karya dari seniman-seniman Indonesia. Kita akan lihat juga karya dari seniman-seniman dari luar Indonesia juga gitu ya.
Oke teman-teman, itu tadi semacam trailer dari sebuah pertunjukan tari kontemporer. eh, Seniman atau, nah, kalau di dalam tari, seniman penciptanya itu disebut koreografer ya. Jadi ada koreografer dan ada penari. Dan nanti ada lagi yang baru, yang belakangan muncul, namanya dramaturg. Koreografer adalah orang yang menciptakan koreografi, artinya gerakan-gerakan di dalam tarian tersebut. Lalu kadang koreografernya boleh menarikan juga atau menarikannya sendiri. Terkadang juga koreografer mengajak penari lain untuk menarikan hasil koreografinya. Nah, profesi lain di dalam seni tari hari-hari ini adalah dramaturgi. Dramaturg, orang yang membuat dramaturgi dari pertunjukan tersebut. Sebagai contoh, di dalam karya ini, kalau teman-teman lihat, ada video ya. Ada video, lalu ada bagian di mana penarinya muncul sendiri, tanpa video. Tapi ada juga bagian di mana, nah ini, penari dan video itu muncul bersamaan. Nah, disinilah fungsi dramaturg. Dramaturglah orang yang bersama koreografer tadi berdiskusi dan menentukan kira-kira part-partnya seperti apa. Enaknya mana duluan dan lain sebagainya. Termasuk juga dramaturg ini adalah orang yang eh, memberikan pemaknaan awal terhadap karya tari itu. Jadi eh, ide utama atau ide awal itu dari koreografer. Dramaturg adalah orang yang membantu koreografer menyusun kira-kira seni tarinya harus seperti gimana ini, eh, apa pertunjukannya gitu ya. Lalu ada tadi penari. Tentu saja selain tiga itu masih banyak lagi unsur-unsur atau kerja-kerja lain di dalam satu pertunjukan seni tari, yaitu misalnya penata penata panggung, penata lampu, ada penata suara, penata rias dan lain sebagainya ya. Jadi dalam satu pertunjukan itu beragam hal atau beragam profesi, beragam fungsi yang muncul gitu. Nah, mengapa tari ini juga menghadirkan video? Karena tari ini, kalau teman-teman dengar juga tadi secara kalau cukup cukup mendetil, teman-teman akan mendapatkan suara-suara yang juga merupakan suara dari seni tradisi ya, musik-musik seni tradisi. Ada juga di video ini adalah dokumentasi dari ritual-ritual. Nah, ini ada ritual-ritual yang merupakan unsur dari seni tradisi. Jadi, seperti yang di awal saya katakan bahwa apa yang kita lihat ini adalah tari kontemporer, dan tari kontemporer ini berbeda-beda ya di setiap wilayah atau setiap negara atau di dalam setiap negara pun pasti berbeda-beda dari senimannya. Khusus tari ini, karya yang kita lihat ini adalah sebuah eh, apa istilahnya, sebuah seni tari kontemporer yang inspirasinya berasal dari seni tari tradisi. Seniman yang muncul di sini, koreografernya itu apa memanfaatkan tradisi dari tempat dia berasal, yaitu tradisi Madura, dari wilayah Madura, untuk menciptakan sebuah karya baru, yaitu karya tari kontemporernya dia. Sorry. Nah, karya tadi itu judulnya Gulur. Gulur itu seperti bergerak di tanah gitu ya. Senimannya, koreografernya namanya Hari Gulur. Teman-teman bisa baca di sini deskripsinya. Eh, Seperti tadi saya katakan, dia terinspirasi dari kesenian topeng gulur di Madura ya, di khusus tepatnya Larangan Barma di Sumeneb di Madura. Nama asli dari Hari Gulur itu Moharyanto. Dia
terinspirasi dari bentuk atau visual dari karya topeng gulur tadi gitu. Nah, di sini dia menciptakan, kalau dari deskripsi ini, kebetulan ini deskripsi yang diedit waktu itu. Kebetulan saya juga sempat terlibat di Indonesian Dance Festival ini sebagai penulis. Jadi proses dari membuat tulisan ini adalah senimannya kita minta untuk membuat statement, dia kirim gitu katakanlah statement karyanya, lalu kita edit. Atau kalau terkadang kita akan bertemu dengan seniman yang mungkin kalau menulis kurang, dalam tanda kutip, bukan tidak bisa ya, kurang oke. Karena banyak alasan, tetapi misalnya kadang-kadang seniman itu dia lebih enjoy atau lebih mampu kalau mengekspresikan sesuatu melalui gerak misalnya, karena dia seniman gerak gitu ya. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, sebagai penulis, kita wawancarai si senimannya, lalu kita tuliskan. Dalam kasus Hari Gulur ini, dia bisa menuliskan deskripsinya, tetapi kita edit gitu ya. Menurut Hari Gulur, si senimannya atau koreografernya, ini adalah upaya dia untuk mendialogkan tubuhnya dan tanah ya. Mungkin ini agak masuk sedikit dalam konteks seni tari di tari kontemporer. Kalau seni tari tradisi misalnya, biasanya penonton itu berada, kalau enggak sejajar, lurus sama panggung, atau dia berada di bawah atau di atas. Sehingga penonton itu lebih melihat tubuh bagian tubuh penari ketimbang melihat ininya panggung ya, landasan panggung, bagian bawahnya panggung atau bagian dasar panggung gitu ya. Itu kita nggak lihat. Kita ngelihatnya lurus, sehingga yang kita lihat adalah gerakan tubuh penari dari kaki sampai ke atas. Kita tidak melihat si panggungnya atau si landasan dari panggung. Nah, apa yang dilakukan Hari Gulur adalah dia mengajak penontonnya untuk melihat panggung itu, melihat bagian bawah, sehingga gerakannya si Hari Gulur lebih banyak di tanah gitu ya. Jadi kira-kira gitulah pemahaman dari si tari ini. Nah, selanjutnya di bawah itu cuma biodata dari Hari Gulur. Dia seorang yang memang lahir dari Madura juga. Oleh karena itu, kenapa tradisi Madura melekat kepada dia dan menjadi inspirasi untuk karya-karyanya. Karya ini saya kira yang tadi kita lihat bersama itu, saya kira dari tahun 2017 atau 2016 ya. Nanti saya akan cek lagi, tapi sekitar tahun itu. Dan tentu saja sampai sekarang Hari Gulur terus berkarya, dan sejauh pengamatan atau sejauh yang saya dapatkan informasinya atau sejauh yang bisa saya ikuti, karya-karyanya masih tetap mengambil tradisi Madura, terkadang Jawa Timur yang lain, sebagai inspirasi untuk karya-karyanya. Setelah 2016, dia tentu saja menjadi cukup dikenal dan melakukan pertunjukan banyak, tidak hanya di di Indonesia, tetapi juga di mancanegara ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat karya lain. Nah, kalau tadi Hari Gulur itu seniman tari Indonesia, koreografer Indonesia yang membuat karya sendiri. Karya berikut kita akan lihat adalah karya yang hasil kolaborasi, istilahnya ya. Kolaborasi dari seniman Indonesia dan seorang seniman mancanegara atau seniman luar negeri, yaitu dari Singapura.
dari Banyumas, Indonesia. Saya mulai menari sejak umur 15 tahun di desa saya. Iya lah, gara sih ngabung mari kowe kan kanan wali sekaya. Iya, dadi ngono Mbak ati tulung di with the lengger and then yes for blessing because I have a blue here, yeah, to become less the blue one here. So my mother say that is first time I hear. For the offering. So this time I'm first time to visit, yeah, to visit him. Konnichiwa. Watashi wa Rianto to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. I'm first time come to Tokyo, come to Japan 2003. I live there with my wife. We set up traditional Javanese dance company. We call Dewan Daru Dance Company. But I'm also make contemporary dance. Oke teman-teman, itu tadi satu, ya aslinya, durasi aslinya 39-an menit ya. Kita cuma lihat cuplikan aja dari karya tadi. Tadi juga sama seperti tadi yang Hari Gulur, ada video, memanfaatkan videonya bercerita tentang kehidupan atau katakanlah biografi ya dari si orang yang penari tadi namanya Rianto. Bagaimana dia apa awalnya dia menari sebagai penari tradisi, eh, penari seni tari tradisi dari Banyumas, yaitu tari lengger ya. Tari lengger ini ya tentu saja dalam kepercayaan tradisi Banyumas adalah juga sebuah tari yang mistik, ada hubungannya dengan trans dan lain sebagainya ya. Tetapi dalam perkembangannya Rianto juga seperti tadi yang dia katakan di dalam video tadi, dia juga menciptakan tari contemporary, contemporary dance. Dan tadi dia sedikit memberi contoh. Keseluruhan dari karya ini, karya The Soft Machine ini, Rianto itu menggambarkan bagaimana tubuh Rianto
dari seorang penari tradisi Banyumas, dari seorang penari tradisi tari Lengger, lalu pelan-pelan dia bergerak, berubah menjadi tubuh yang menciptakan tari kontemporer. Nah, dalam seni tari kontemporer atau dalam seni tari dalam perkembangannya dewasa ini, persoalan tubuh itu menjadi persoalan yang sangat-sangat penting. Bukan tubuh, bukan cuma sekedar gerak ya, bukan cuma sekedar gerak, tetapi dalam studi dilihat bahwa tubuh itu menjadi sebuah tempat menyimpan memori atau menyimpan ingatan. Jadi misalnya tubuhnya Hari Gulur tadi, tubuhnya si Rianto tadi sebetulnya adalah tubuh-tubuh yang menyimpan ingatan, memori tentang masyarakat dari tradisi mereka masing-masing ya. Masyarakat Lengger dalam kasus Rianto, masyarakat Banyumas yang mendalami atau hidup dengan tradisi Lengger pada tubuh Rianto, dan kalau Hari Gulur masyarakat dengan tradisi Madura. Jadi dalam konteks itu bisa kita katakan bahwa misalnya orang seperti Hari Gulur yang tadi dari Madura dan karyanya sudah kita lihat tadi cuplikannya, dia bisa saja belajar tari Lengger ya dari Banyumas. Tetapi karena Hari Gulur berasal dari Madura, maka dia tidak betul tubuhnya itu tidak bisa betul-betul menunjukkan ke-Banyumasan atau ke-Lenggeran itu. Meskipun secara gerak kita akan melihat mungkin bagus, indah gitu ya, sesuai gitu. Tetapi secara rasa, secara kesaksian dari tubuhnya itu tidak memunculkan itu secara langsung, tidak memunculkan itu secara clear dibandingkan jika itu ditarikan atau dibawakan oleh Rianto. Sebaliknya juga sama gitu, Rianto pasti bisa mempelajari tari-tari tradisi Madura segala macam, tetapi tubuhnya itu tidak betul-betul menunjukkan originalitas, katakanlah dalam tanda kutip seperti itu ya, dari si tari-tari dari Madura. Kenapa demikian? Karena tubuh manusia itu dilihat sebagai tadi ya memori, dan memori itu bukan sekedar hidup dari si orang per orang, bukan hidup dari Rianto saja atau hidup dari si Rianto saja atau dari si siapa si Hari Gulur saja, tetapi tubuhnya ini juga merupakan katakanlah jejak dari keturunan masyarakat di sekitarnya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau tadi Hari Gulur itu tadi karya dia ciptakan sendiri. Kalau yang barusan kita lihat, Rianto ini adalah sebuah proyek atau sebetulnya penelitian dari seorang seniman lain yaitu Choi Kai Fai. Dia dari Singapura yang melakukan riset tentang tarian-tarian ya dari Asia pada umumnya, keseluruhan Asia, tapi di Indonesia dia berkonsentrasi pada Rianto. Nah, kita lihat sedikit diskusi dari tentang tari ini ya, sedikit saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya sekali lagi. Please para give hadirin. another round of applause. So very quickly, to give you a background of the piece, Soft Machine Rianto. Tes. Yeah, the background of the Jadi- Soft Machine series. Oke, sekarang kami akan membicarakan mengenai latar belakang dari karya Soft Machine oleh Rianto. Choice visual artist,
he decided to take up a documentary project. Choi Ka-fai adalah seorang seniman visual dari Singapura dan dia memutuskan untuk membuat penelitian untuk sebuah dokumenter. He decided that there is not enough knowledge about what is happening in contemporary dance in Asia. So he started this documentary search. Dia memulai penelitian ini karena dia menyadari bahwa kurang banyak pengetahuan mengenai tari kontemporer di Asia. Karena itu dia memulai dokumenter. He went to 5 countries to interview different contemporary dance practitioners. He went to 5 countries in Asia to search for contemporary dance makers to interview them. Jadi ya keliling ke 5 negara di Asia untuk mewawancarai 5 koreografer kontemporer di Asia. They were India, China, Indonesia, Singapore, and Japan. India, China, Indonesia, Singapura, dan Jepang. Right. And in Indonesia, he interviewed many artists, and finally he decided to make a live performance portrait, artist portrait of Rianto. Jadi di Indonesia ia mewawancarai beberapa koreografer dan akhirnya ia memutuskan untuk membuat potret dari Rianto. Karya ini memang sebuah transformasi tubuh dan ketubuhan dari perjalanan ketika saya harus bisa membedakan antara maskulin dan feminin, terus cerita tentang kenapa saya menjadi seorang penari seperti itu. Ya, ini perjalanan dari si Choi Ka-fai sendiri itu dia tertarik dengan ketubuhan saya dari basic tradisi ke kontemporer, yang mana saya sangat banyak terpengaruh oleh kontemporer basic Japanese kontemporer ya sebenarnya. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit latar cerita. Tadi ada Rianto, terus ada tadi yang bicara dengan Rianto itu bukan Choi Ka-fai tapi Tan Fukuen ya. Nah, jadi kalau di dalam perbedaan antara pertunjukan seni tari tradisi dan seni tari kontemporer, salah satunya adalah bentuk seperti tadi. Biasanya untuk seni tari kontemporer setelah pertunjukan itu selalu ada semacam diskusi kecil gitu ya untuk si senimannya cerita dan lalu penonton itu juga diajak untuk berdiskusi dan lain sebagainya. Dan itu menjadi katakanlah salah satu hal biasa gitu di dalam pertunjukan seni tari kontemporer. Sehingga hubungan antara penari, koreografer, senimannya dengan penonton itu menjadi tidak terpisah banget gitu. Selalu akan ada interaksi dan bahkan di dalam konteks itu, di dalam diskusi Q&A ini, kita sebagai penonton misalnya bisa saja gitu mengkritik, mempertanyakan dan lain sebagainya ya terhadap karya sebelumnya, karya yang sudah kita tonton bersama tadi. Nah, ini tidak terjadi misalnya di dalam seni tradisi, karena di dalam seni tradisi dia muncul untuk kebutuhan-kebutuhan khusus ya. Tarinya muncul sebagai bagian dari ritual misalnya, sehingga tentu saja karena dia adalah bagian dari ritual, nggak ada tuh urusan dengan tanya jawab dan lain sebagainya ya. Atau dia bagian dari sebuah pesta yang lebih besar, perayaan panen misalnya, dan macam-macam. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, lengger ini adalah sebuah tari yang mensyaratkan si penarinya itu bisa, seperti tadi yang dikatakan Rianto, menarikan sebagai seorang laki-laki menarikan sebagai seorang perempuan gitu ya.
Sehingga seperti tadi kalau kita dengar Rianto bicara tentang bagaimana dia belajar untuk transmisi atau perubahan dari tubuhnya yang maskulin kepada tubuhnya yang feminin di dalam uh, uh, perjalanannya sebagai seorang penari. Nah, yang salah satu pembeda utama dari dua karya yang kita lihat, Rianto dan si Hari Gulur yang sebelumnya kita lihat, terkhusus dalam konteks si senimannya adalah bagaimana si Rianto itu berangkatnya itu betul-betul penari tradisi gitu. Dia belajar awal itu sebagai seorang penari tari tradisi. Lalu dalam perjalanannya dia ke Jepang, tadi seperti teman-teman dengar, dia ke Jepang. Di Jepang seperti yang dia katakan juga, dia terpengaruh oleh tari kontemporer Jepang. Nah, ini menciptakan sebuah tubuh yang punya pengalaman-pengalaman berbeda gitu ya. Tubuh yang punya pengalaman dengan tradisi Banyumas dan Indonesia tentu saja sebagai Banyumas sebagai bagian dari Indonesia tadi. Lalu dengan tubuh yang berhadapan dengan kehidupan modern di Jepang gitu. Nah, menghasilkan seseorang atau karya seperti Rianto ini yang tadi teman-teman lihat kalau di video yang sebelumnya ini kan ada uh, nah, dia menari, Rianto menarikan bagian feminin dari tradisi Indonesia, lalu dia di bagian selanjutnya kita akan lihat bagaimana dia menarikan tari kontemporer yang menurut pengakuannya terpengaruh oleh dunia kontemporer di Jepang. Sorry. Ya, memulai. Nah, bagian ini adalah bagian yang dari tubuh yang tradisi tadi berubah menjadi tubuh kontemporer yang menciptakan tari kontemporer gitu ya. Oke, kira-kira begitulah contohnya. Nanti kalau ada ini kita bisa diskusi. Nah ini ya, karya tadi judulnya Soft Machine ini adalah, kalau yang tadi si Hari Gulur dia ciptakan sendiri segala macam. Kalau ini kolaborasi antara dua seniman, Choi Kai-fai dari Singapura dan Rianto dari Indonesia. Jadi di dalam dunia seni pertunjukan kita Indonesia hari-hari ini, seniman itu banyak sekali, bahkan juga bukan cuma di seni pertunjukan ya, kita bisa bicara seni musik, kita bisa bicara tentang seni teater, dan juga seni yang lain kayak seni rupa gitu ya. Kolaborasi antara seniman Indonesia dengan seniman dari negara lain itu menjadi sesuatu yang sering terjadi dan merupakan praktik-praktik yang sudah semakin biasa di dalam dunia seni Indonesia dewasa ini gitu ya. Salah satu contohnya ya ini Choi Kai-fai dan Rianto. Ini seperti sebetulnya deskripsinya hampir seperti tadi yang sudah kita dengar bersama, bagaimana karya ini muncul karena Choi Kai-fai jadi Choi Kai-fai ini seniman Singapura tapi juga tinggal di Berlin ya, sama seperti Rianto tadi, dia seniman di Indonesia, seniman asal Indonesia tapi juga bolak-balik tinggal di Jepang dan lain sebagainya. Nah, Choi Kai-fai di Eropa ketika studi dan lain sebagainya menemukan bahwa dunia Eropa itu, dunia tari Eropa itu tidak punya pengetahuan yang banyak tentang tari kontemporer di Asia. Oleh karena itu dia melakukan riset, wawancara, dan lain sebagainya. Sehingga salah satunya adalah Soft Machine edisi Rianto. Menurut Rianto, tahun depan akan ada karya baru, kolaborasi juga antara mereka berdua untuk memperingati 10 tahun karya Soft Machine ini. Jadi bagaimana tubuh Rianto tadi sebagai penari
sebagai koreografer dalam perkembangannya dalam perkembangannya setelah 10 tahun sejak karya ini pertama kali dimunculkan ya. Nah, selain dua ini sebetulnya ada jadi ini tadi seperti yang teman-teman lihat di dua video tadi kan selalu ada logo IDF ya, Indonesian Dance Festival. Jadi dua karya ini memang diambil atau saya ambil dari arsip dari Indonesian Dance Festival itu. Nanti kita akan lihat Indonesian Dance Festival ini posisinya seperti apa di dalam dunia tari Indonesia dan tari kontemporer dunia secara umum, terkhusus juga tentu saja tari kontemporer regional Asia Tenggara ya. Selain seniman-seniman Indonesia juga sebetulnya banyak sekali misalnya seniman-seniman penari-penari dari luar yang dihadirkan di dalam Indonesian Dance Festival tetapi tidak berkolaborasi dengan seniman Indonesia ya, tapi saya nggak memasukkan di sini salah satu karyanya, tapi nanti kalau teman-teman mau lihat kita bisa cek. Berikutnya adalah kita lihat sedikit teater ya. Ini contoh dari karya teater. Seperti biasa kalau di PPT agak sulit, saya coba buka di ini dulu bentar ya. Jadi ada dua karya teater yang akan saya tunjukkan. Satunya itu lebih bersifat katakanlah konvensional dan satunya lebih bersifat eksperimental ya. Yang akan kita lihat pertama ini karya yang lebih bersifat konvensional. Setelah itu kita akan lihat yang lebih eksperimental. Gampang daripada mencopet. Ada yang lebih gampang lagi ternyata, Mae. Apa? Tari ya. Oh. Yang hendak bepergian jauh itu tentu saja di hatinya itu tidak akan merasa tenang kalau orang-orang yang ditinggalkannya saja belum rela. Sedangkan punya saingmu 4, 3, 2, 4, 8 dong. Beda satu kan? Enak sudah lupa ingatan. Biarkan saja, tak ambil pusing aku. Ya terang, aku hampir menang. Hampir. Biasanya Oya lupa nih. Lupa. Lu menang, kamu sudah lupa sama sahabatmu sendiri toh.
Ternyata saya yang paling besar. Besar dari kamu. Ya, sudah boleh makan belum? Makan. Oh, makan. Jangan makan jalan. Kita kepikiran loh. Oh, Bu, saya aja kamu jajan. Masih ya. Masih ada. Udah saya makan yuk. Dino makan. Ayo. Sudah lama saya impikan barang ini. Aduh, betapa bahagianya saya. Mau pulang orang? Capek lu. Mau istirahat juga kan? Gue istirahat. Mau pulang sekalian? Pulang kemana? Mana yuk kita akan pulang, Mai? Ya itu juga jadi pertanyaan loh. Oh, kok Abi pusing toh? Wong dunia ini rumah kita. Ibu Nduk, Ada apa Ananda? Paman Badi. Hamba Gusti Prabu. Itu manggil. Oke, teman-teman, itu tadi contoh pertunjukan teater yang mungkin sedikit tetap dia adalah seni teater kontemporer modern, bukan tradisi, tapi dia lebih bersifat apa ya istilahnya, lebih bersifat konvensional ya, dalam pengertian dibandingkan dengan beberapa beberapa ini yang lain gitu, beberapa karya yang lain dari pertunjukan yang lain. Selanjutnya kita akan lihat yang kedua sebentar ya. Juga cuplikan ya, tidak full. Aku tuh punya kebiasaan Kalau fullnya tentu saja kita harus berjam, 1 jam, ada yang 45 menit ya. Tapi kita lihat cuplikan-cuplikan aja untuk memberikan gambaran kepada teman-teman. Yang berikut ini dari apa? Kalau yang tadi itu dari kelompok teater dari Jakarta, kalau yang berikut kita lihat dari Jogja ya. Ini surga, bukan?
Oke, dua yang terakhir tadi itu lebih konvensional, lebih kontemporer ya. Yang pertama tadi ini dari teater tema. Nah, kalau tadi di dalam tari kita mengenal ada koreografer, orang yang menciptakan karya, lalu ada penari, dan ada dramaturgi sebagai tiga utama ya. Lalu dalam konteks teater kita akan bertemu dengan pertama penulis naskah, lalu kedua sutradara. Penulis naskah tentu saja orang yang menulis naskah, dia yang menulis naskah ya tanpa berpikir tentang gimana nanti siapa yang main, siapa yang apa menjadi sutradara, dia nggak berpikir seperti itu, dia menulis naskah saja. Kalau tadi yang tari itu koreografernya terkadang ketika dia menciptakan karya koreografinya, dia sudah memikirkan kira-kira siapa nih yang cocok gitu. Sedangkan ketika yang berikut terkadang dia nggak mikirin tuh karya aja yang dia dia pikirin, yang dia bikin gitu. Nah, di sini ada naskah, terus berikutnya ada sutradara yang terpenting. Sutradara ini orang yang nanti mengupayakan naskah itu diterjemahkan menjadi sebuah pertunjukan. Naskah itu tentu saja biasanya ya naskah ya, terkadang dalam bentuk buku, terkadang dalam bentuk stensilan saja dan lain-lain. Kebetulan yang di sini ini naskah yang cukup terkenal dalam sejarah teater Indonesia dan juga dalam seni secara keseluruhan ya. Di sini penulis naskahnya itu Arifin C. Nur. Dia juga dulu dikenal sekali dengan sebagai sutradara film ya di tahun 70-an, 80-an. Bahkan sampai sekarang masih dianggap sebagai orang yang cukup penting sebagai dalam capaian-capaian artistik film ya. Jadi ketika Arifin C. Nur ini kalau disebut naskah Arifin C. Nur itu naskah yang sulit, naskah yang serius dan lain sebagainya. Lalu ini disutradarai oleh M. Junaidi Lubis. Nah, terus ada pemain-pemain yang memainkan karya dengan ini masing-masing gitu. Nah, demikian kira-kira untuk karya atau teater gitu ya, dari ini teater tema. Ini ada sinopsisnya, teman-teman bisa baca. Mega-Mega merupakan lakon cerminan kondisi sosial masyarakat dari golongan yang gagal memperjuangkan hidup layak di kota besar. Perjuangan mereka, perjuangan mereka memberi pengaruh atas kehidupan mereka sendiri untuk bertahan hidup di tengah kekerasan kota besar yang membuat mereka menjadi gelandangan. Jadi clear ya, ketahuan bahwa ini bisa bicara tentang Jakarta. Dan memang Arifin C. Nur menulis ini memang dalam konteks Jakarta. Dan apa yang tadi kita lihat itu adalah Aku baru tadi pagi makan burger sih. sebuah karya yang ditampilkan dalam event bernama Festival Teater Jakarta. Nanti kita lihat Festival Teater Jakarta seperti apa. Sedangkan yang tadi itu adalah Teater Garasi, dia dari Jogja, dia juga ada sutradara, ada penulis naskah. Kebetulan yang tadi kita lihat itu adalah penulis naskah dan sutradaranya sama satu orang, yaitu Yudi Ahmad Tajudin. Ini juga sekarang kita akan menemukan banyak gitu ya di film-film. Saya lupa terakhir dia main di mana gitu ya. Jadi begitu kira-kira gambaran. Nah, apa yang disebut dengan sesuatu yang konvensional dan yang kontemporer dan yang lebih eksperimental tadi mungkin teman-teman bisa lihat di video yang awal itu cuma kita lihat misalnya settingan yang biasa, manusia aja gitu ya. Sedangkan yang terakhir itu yang video kedua maksud saya, kita lihat itu udah lebih banyak katakanlah muncul-muncul gitu figur-figur atau ikon-ikon yang muncul dari dunia
fantasi televisi gitu ya. Tadi tuh apa, Tinky Winky ya, Tinky Winky dan gitu-gitu yang apa sih namanya tuh, saya lupa deh nama istilahnya tuh, 3 boneka itu yang juga dimunculkan di dalam eh, pertunjukannya. Nah, modusnya berbeda-beda. Kalau yang ini modusnya itu adalah sebuah teater yang juga eh, bersifat ini ya, internasional, dalam pengertian dia juga tadi teman-teman bisa lihat mendapatkan penghargaan Prince Claus Award dan lain sebagainya. Sedangkan yang satu itu masih dalam level Jakarta lah atau Indonesia. Nah, ini ada 2 contoh itu tadi ya yang bisa kita lihat. Nah, ini tadi oke. Karena saya menyebut di sini ada Jakarta International Theater Platform, saya kira kita lihat dulu sebentar untuk cuplikan dari pertunjukan yang ada di Jakarta International. Nah, ini sangat panjang, jadi saya akan loncat-loncat saja. Kita nggak akan melihat secara keseluruhan ya. Sure, can do with a change of scenery. Alright then. I'm Ellie. Nice to meet you. Let's go. Ellie, came back for you. Wouldn't understand. Oh, you have no idea. If we got into trouble, we after our pathetic little sister who clearly doesn't understand how the world works and likes to walk off with strangers and then not come home for hours and expect that when she does, no one will be mad at her, all because she thought it'd be nice to go on a little adventure and tell no one. Even realise? Well, at least not until there's no one else to blame but yourselves. Of course. But you can never do that, could you? No. And you know what? You can keep your own dog. No one wants to help you. Look, how old are you? 13, 14? You're dependent on people. You get lonely really quickly, like me. And loneliness, when you're alone, when you have no one else but yourself to keep you. Ellie! 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 No, I'm sorry. I shouldn't have gotten so angry at you. All of this was a bit of a wake-up call. Excuse me, could you, like, do this somewhere else? I'm trying to sleep like some people. It's you! Yeah, it's me! Look, I am so sorry about... Oke, itu tadi contoh terakhir ya. Tidak perlu lihat lebih banyak karena cukup panjang, tapi setidaknya ada gambaran yang berbeda ya.
Yang pertama tadi yang kita lihat awal itu settingan panggungnya cukup ramai, pingin semacam apa realitasnya dihadirkan di panggung atau ya itu tadi ada properti-propertinya lengkap gitu ya. Terus yang kedua tadi propertinya juga ramai, tetapi tidak realis banget, artinya tidak sesuai dengan kenyataan banget. Sedangkan yang terakhir tadi tuh nggak ada properti sama sekali, panggung gitu aja hitam dari awal sampai akhir gitu ya. Nah yang terakhir tadi salah satu pertunjukan dari Jakarta Theater Platform. Kita akan lihat, jadi contoh-contoh tadi, selain yang tadi yang garasi, teater garasi, itu saya ambil dari 3 peristiwa seni pertunjukan yang ada di Jakarta hari ini gitu ya. Yang pertama Indonesian Dance Festival, itu tari, tadi yang kita lihat 2 contoh karya. Ini sebuah festival tari internasional, usianya sudah cukup tua, dia dimulai di tahun 1992 dan diadakan setiap 2 tahun sekali. Awalnya dia memang karena zaman itu tahun 92 itu menurut sejarah atau menurut bacaan-bacaan yang ada dikatakan bahwa tidak ada sebuah festival tari bertaraf nasional di Indonesia dan di Jakarta. Oleh karena itu para penggagas, orang-orang awal yang membuat Indonesian Dance Festival ini menciptakan Indonesia Dance Festival sebagai sebuah ajang festival tari taraf internasional yang belakangan dia berkembang menjadi internasional ya. Sekarang dia sangat internasional sebagai tempat untuk regenerasi insan tari Indonesia. Jadi temukan siapa nih koreografer muda berbakat, lalu koreografer muda ini ditempa hadir di Indonesian Dance Festival. Kenapa penting kemunculan koreografer muda dan disebut sebagai regenerasi? Karena Indonesian Dance Festival ini juga setiap kali penyelenggarannya dia mengundang misalnya kurator-kurator tari internasional, dia juga mengundang pengamat-pengamat tari internasional atau produsen-produsen tari dari festival-festival lain di luar supaya mereka melihat seniman-seniman tari Indonesia yang muda. Lalu dari situ mereka mungkin bisa mengundang seniman-seniman tari muda ini untuk tampil di luar atau misalnya kolaborasi dengan seniman mancanegara dan lain sebagainya. Lalu yang tadi yang Arifin Cenur tadi itu adalah dari Festival Teater Jakarta. Ini juga usianya sudah tua sekali. Dia dari 1973. Tahun lalu itu dia 50 tahun berarti ya. Dia 50 tahun di tahun lalu dan tahun ini akan diselenggarakan lagi. Jadi Festival Teater Jakarta ini dia berjenjang gitu. Jadi ada Festival Teater Wilayah itu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, 5 wilayah di Jakarta ini punya teater, punya sing. Nanti yang terbaik dari yang 5 wilayah itu dibawa dan diundang ke Festival Teater Jakarta yang pusatnya keseluruhannya, dan di situ mereka semacam ya siapa yang terbaik dan lain sebagainya lah ya. Ini sebuah peristiwa festival yang memang dijalankan oleh Dinas Kebudayaan Jakarta, DKI Jakarta bersama Dewan Kesenian Jakarta. Dan setiap tahun dia terus diadakan. Lalu Jakarta International Theater Platform ini adalah sebuah inisiatif baru, usianya mungkin kurang dari 10 tahun, saya agak lupa ya kapan pertama kali dan kemarin ngecek belum nemu apanya, kalau nggak salah di 10 tahun kurang lah. Dan tempat ini sebetulnya kalau FTJ Festival Teater Jakarta itu tingkat Jakarta, maka Jakarta International Theater Platform ini didorong untuk tarafnya internasional, mempertemukan seniman teater dari luar negeri dengan Indonesia, supaya misalnya seniman teater di Indonesia punya teman belajar, update juga perkembangan teater di luar dan sebagainya. Oleh karena itu tadi misalnya di contoh salah satu karya Cool Kids tadi kita lihat memang penampilnya memang
salah satu kelompok teater yang berasal dari Amerika Serikat, kalau saya nggak salah ya. Nah, ini juga terus dijalankan dan sampai sekarang akan terus semoga terus berkembang ya. Sebetulnya teman-teman bisa ngecek secara langsung ini, kita bisa lihat nih Instagram mereka, dan empat tiga yang tadi, contoh tiga tadi itu semuanya akan diadakan juga di tahun ini. Jadi seperti yang tadi saya utarakan di awal, kalau ada yang tertarik bolehlah melihat informasi di Instagram mereka masing-masing, catat tanggalnya dan mungkin cari waktulah untuk menyaksikan satu atau dua pertunjukan di sana. Saya sengaja nih menghadirkan satu dari musik, meskipun tadi kita tidak banyak membicarakannya karena memang ya udah mainstream banget, kayaknya semua sudah pada tahu ya. Ini kayak Synchronize Fest, dan tentu saja di musik lebih banyak lagi gitu. Terkhusus ini IDF, saya kira di November, teman-teman bisa lihat nanti. Terus Jakarta Theater Platform juga sedikit lagi udah open call sekarang, mungkin berarti dikit lagi dia akan pertunjukan, festivalnya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki. Kalau IDF ini, kalau tertarik teman-teman bisa cek aja, dia bisa aja di banyak tempat ya, di Taman Ismail Marzuki, terus juga tempat yang dekat dengan kampus kalian, itu di Salihara, itu komunitas Salihara sering juga mereka mengadakan di sana. Kalau Festival Teater Jakarta juga sama, terkadang ada di Taman Ismail Marzuki dan juga kadang-kadang di Salihara atau di tempat-tempat lainnya. Begitu kira-kira untuk gambaran dari tiga peristiwa seni pertunjukan Jakarta hari ini yang utama, yang gede ya. Tentu saja bukan cuma itu gitu, masih banyak lagi yang lain yang bersifat lebih kecil, jangkauannya mungkin tidak terlalu besar daripada tiga yang lain tadi gitu. Jadi sekali lagi kalau teman-teman ada yang tertarik menekuni atau mengetahui lebih lanjut tentang seni-seni pertunjukan di Jakarta, setidaknya tiga peristiwa ini bisa menjadi acuan untuk dikunjungi nanti ketika diadakan, dan siapa tahu bisa memicu teman-teman untuk melakukan riset atau ini yang lebih jauh gitu. Nah, apa sih yang khas dari seni pertunjukan dibandingkan dengan seni-seni yang lain? Pertama itu soal waktu ya. Kalau misalnya sastra, film gitu ya, itu kan kita bisa menikmatinya di mana aja. Tapi kalau seni pertunjukan itu dia punya waktu khusus, dan tidak bisa diulang. Makanya tadi yang kita lihat tadi semuanya adalah dokumentasi dari pertunjukan tari dan pertunjukan teater, bukan pertunjukan teater itu sendiri atau pertunjukan tari itu sendiri. Karena kalau mau menikmati pertunjukan teater atau tari itu sendiri, kita memang harus datang pada waktu yang diadakannya pertunjukan tersebut gitu ya. Lalu dia juga butuh ruang yang spesifik. Dia nggak bisa di sembarang ruang. Kalau sastra, film hari-hari ini kan di kamar kita juga bisa gitu ya, kita menikmatinya. Kalau seni pertunjukan itu dia punya ruang khusus karena kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik. Dia butuh panggung, dia butuh lampu, sound system, untuk suara dan lain sebagainya. Jadi ada waktu dan ruang yang menjadi sesuatu yang penting dalam seni pertunjukan. Berikutnya adalah tubuh dari seniman itu sendiri. Dalam tari itu jelas tubuh, terus dalam teater tadi lakon ya, acting dari tubuh si senimannya. Dalam konteks ini musik juga sebetulnya kehadiran langsung musisi di atas panggung itu juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, seniman dan penonton itu hubungannya tuh interaktif ya. Setidaknya punya potensi untuk interaktif. Kenapa? Karena senimannya dan si penontonnya berada di dua ruang waktu yang sama, di tempat pertunjukan yang sama, di panggung yang sama, di hari yang sama, sehingga memungkinkan interaksi langsung antara penonton dan penari, bahkan senimannya. Bahkan misalnya tadi kita lihat contoh di karya Rianto, itu di akhir pertunjukan ada Q&A, tanya jawab antara seniman bersama dengan
penonton dan orang-orang yang datang gitu ya. Tentu saja yang lain juga teater juga sama, interaksi-interaksi itu dimungkinkan. Nah, problemnya pertanyaannya gimana nanti seni pertunjukan ini dengan kondisi ketika dengan katakanlah yang kita lihat di gadget gitu ya, atau misalnya kalau musik Spotify atau apa gitu ya. Jelas seperti tadi yang saya katakan di awal, yang kita lihat adalah video dokumentasi seni pertunjukan, bukan seni pertunjukan itu sendiri. Sedangkan untuk kasus musik, yang kita dengar adalah rekaman dari musik itu sendiri, recording kan. Biasanya sangat dikenal di dunia seni musik kan recording, dan hasilnya lah yang kita lihat. Kalau kita ingin melihat langsung atau mengetahui langsung dalam tanda kutip skill dari si musisi, maka kita mesti hadir dalam ruang waktu yang sama dengan si musisi itu sendiri. Nah, ini juga menjadi masalah ya untuk seni pertunjukan. Artinya meskipun seperti tadi, artinya gini, kalau kita pengen nonton teater garasi, tetapi misalnya posisi dia pertunjukannya di Jogja, bagaimana gitu? Terpaksa kan kita hanya bisa melihatnya melalui dokumentasi videonya. Sejauh memang dokumentasi video itu diberikan atau disebarluaskan ya. Begitu juga dengan musik gitu. Yang kita dengar, yang musik sehari-hari yang kita dengar melalui gadget kita, Spotify atau apa gitu ya, YouTube itu adalah recording gitu, yang eh, bukan si musisi itu yang langsung gitu. Bisa aja kita mendengar sebuah musik, tapi misalnya ternyata musisi itu, di hari yang sama dia udah nggak bisa lagi bermusik dan lain sebagainya ya. Jadi ada pembeda soal seni pertunjukan dan eh, hasil karya seni pertunjukan yang kita dengar atau kita nikmati melalui bantuan-bantuan dokumentasi ataupun perkembangan teknologi. Nah, pertanyaan berikut, problem lanjutannya adalah bagaimana posisi dari seni pertunjukan ini ketika misalnya kita berada pada masa pandemi COVID kemarin gitu, atau misalnya dalam kondisi misalnya kalau kuliah aja kita bisa dari jarak jauh, Zoom seperti ini, tetapi seni pertunjukan tidak akan mempunyai keuntungan seperti itu gitu. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar untuk seni pertunjukan hari-hari ini. Misalnya apakah live, pertunjukan secara live melalui Instagram live atau YouTube live segala macam itu, apakah bisa kita sebut sebagai seni pertunjukan atau enggak gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang mungkin lebih dekat kepada pertanyaan-pertanyaan filosofis estetik kepada seni pertunjukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman, ini akan ada satu secara waktu kita masih punya waktu kan ya? Oke. Masih ya Bang ya? Ya. Kita akan lihat satu performance art, dan ini kalau tadi teman-teman lihat kan ada ini ya pembagi tadi bentar di awal. Nah, ada pembagi ini ya, ada performance art nih yang terakhir nih. Nah, ini kita akan lihat contoh performance art yang mana saya berharap memang teman-teman bisa melihat ini dan mungkin sedikit membuat catatan terhadapnya. Kita akan lihat secara utuh dan membuat catatan terhadapnya atau kesan seperti apa yang mungkin nanti bisa dibagikan. Kita akan nonton separuhnya aja kali ya, karena ininya durasinya 16 menit, mungkin kita nonton 8 menitan, lalu setelah itu teman-teman kalau mau boleh menonton sendiri. Selanjutnya saya akan kirim linknya ke chat ya, supaya teman-teman bisa melanjutkan menontonnya sendiri juga.
sini banyak nilai yang tidak lagi berada di tubuh warganya. Ada tutur lain namanya lasengok. Las itu kan hutan, bahasa Lampungnya. Sengok itu angker. Jadi semacam mitologinya masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Itulah sengok itu konsep bagaimana masyarakat punya kebudayaan namanya lasengok yang merupakan konsep untuk menjaga kelestarian alam. Bagaimana masyarakat menjaga pohon, menjaga sumber air, bagaimana mengelola sampah, bagaimana hubungan manusia yang setara. Yang kita dengar tadi, suara seorang bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad, sebuah wilayah dan seorang bupati yang berada dalam imajinasi antara desa dan kota, antara masa lalu dan masa depan. Imajinasi tentang peradaban yang punah setelah meletusnya Krakatau Purba, terpisahnya Jawa dan Sumatera. Kabupaten Tulang Bawang Barat diresmikan Menteri Dalam Negeri Indonesia pada tanggal 29 Oktober tahun 2008. Jumlah penduduk hampir 300.000 jiwa hidup dalam multi etnis Lampung, Melayu, Jawa, Sunda, dan Bali. Akhirnya lasengok ini juga perlu kita hidupkan. Nah makanya kita kasih tanda dengan menaruh batu dengan formasi bintang Orion itu. Kalau dia dari atas kan rasi bintangnya bintang Orion itu, sang pemburu. Titik itu tadinya kan rawa. Terus kita taruh batu dari letusan Krakatau Purba yang kita pindahkan ke sana dengan formasi bintang Orion. Kenapa bintang Orion? Karena rasi ini rasi yang mudah dilihat dari mana-mana. Jadi tampak jelas dari belahan bumi manapun. Nah karena dia mudah, berarti ini terbuka. Simbol keterbukaannya Tubaba. Nah karena titik itu berada di penyiloan, dalam bahasa lokal artinya silahkan. Nah orang mempersilahkan ini kan kata-kata yang diucap orang pada saat di gerbang atau di pintu. Ini gerbang selatannya bumi. Kaitan lasengok sama uluan oge sebenarnya itu. Noge itu sendiri peradaban purba yang hilang karena Krakatau Purba meletus. Ngaitinnya di situ. Ini kan kita mau membawa orang itu ke 12.000 tahun yang lalu itu. Mendefinisi ulang tentang Tubaba. Jadi Tubaba itu bukan lagi sekedar singkatan, tapi Tubaba itu masa depannya Tulang Bawang Barat. Nilai yang ingin dituju oleh Tulang Bawang Barat itu namanya Tubaba. Saya memujanya, dia rambut ikal, harumnya berwarna sirih. 18 raja dan pangeran mengejarnya. Tidak, dia benih ikan baung celaka. Lelaki jadi cacing dalam senyumnya. Dia ramping, langkahnya gemulai. Nyanyian merdu di tahi lalatnya. Kamarnya dipenuhi kicau burung dari kabut hutan pagi. Tidak, dia benang tenun yang tak bisa dirajut. Bayi-bayi menolak rahimnya. Dia memiliki mata elang dalam kabut sungai. Kamar mandi menyanyikan tubuhnya. Air liur harimau menetes di atas leher rusa. Tidak, cintanya terus berlari. Hatinya menyimpan bangkai parfum. Lelaki jadi kwitansi dalam pagutannya. Tahun 1868, seorang peneliti Belanda, Herman van der Toek, melakukan penelitian terhadap bahasa Lampung. Apakah dia menemukan masa lalu Lampung atau dia menemukan masa depan Lampung? Apakah meletusnya Krakatau Purba, apakah meletusnya memberikan sebuah masa depan yang lain?
atau masa lalu yang lain? Apakah yang lain? The future is the time after the present. Its arrival is considered inevitable due to the existence of time and the laws of physics. In the Occidental view, which uses a linear conception of time, the future is the portion of the projected timeline that is anticipated to occur. In the philosophy of time, presentism is the belief that only the present exists and the future and the past are unreal. Apakah waktu berjalan mundur atau berjalan maju? Di manakah kita? Apakah kita diam ketika waktu berjalan mundur atau berjalan maju? Apakah kita selalu ditinggalkan oleh waktu atau berkejar-kejaran dengan waktu? Wei kanan dan Wei kiri. Kedua sungai ini dikunjungi pertama kali oleh Rainier de Klerk tahun 1737, seorang diplomat utusan gubernur Hindia Belanda. Rainier de Klerk bertugas menyelesaikan persengketaan antara Kesultanan Banten dan Kesultanan Palembang. Apakah kita tidak akan pernah menemukan masa lalu dan sekaligus tidak akan pernah menemukan masa depan? Masa depan adalah waktu setelah masa sekarang. Kedatangannya dianggap tak terelakkan karena adanya waktu dan hukum fisika. Dalam pandangan Barat yang menggunakan konsepsi waktu linier, masa depan adalah bagian dari garis waktu yang diproyeksikan yang diantisipasi akan terjadi. Dalam filosofi waktu, presentisme adalah keyakinan bahwa hanya masa kini yang ada dan masa depan dan masa lalu tidak nyata. Studi masa depan atau futurologi adalah ilmu, seni, dan praktik mendalilkan kemungkinan masa depan. Praktisi modern menekankan pentingnya masa depan alternatif dan jamak daripada satu masa depan monolitik. Orang Lampung itu memegang falsafah hidup itu ada 5. Piil pesegiri punya pendirian yang kuat. Nemu Nyimah itu ramah sama tamu. Bejuluk Baadak itu punya status yang jelas dalam adat. Nengah Nyapur, dia gaul. Kalau Nemu Nyimah itu terhadap tamu itu harus melayani tamu lah. Udah itu sakai sambayan, gotong royong. Kalau bicara orang Tubaba, ya orang yang memegang teduh nenemo itu tadi, neman, nadas, nerimo. Neman itu pekerja keras, nadas tidak kenal menyerah, nerimo memiliki keikhlasan. Plus yang dikasih badu itu tadi, sederhana, setara, dan lestari. Singkatnya gini, jadi kalau nanti kita menemukan orang yang buang sampah sembarangan, bisa dipastikan itu bukan orang Tubaba. Nah itu masih orang Tulang Bawang Barat, kira-kira gitu. Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines in one app. Using our Gantt chart feature, Dia seorang bidadari yang selalu basah. Mikrofon menjilati betisnya. Tidak, suaranya menyimpan talang bocor. Bantal-bantal berhamburan keluar jendela kamar. Kuku emas tanggainya birahi yang tak pernah padam. Dia orang sakti, lahir dari selembar saham pabrik gula, menunggangi gelombang dari batu-batu menhir. Kalimatnya lebih panjang dari malam minggu. Tidak, dia hari Senin yang malas. Semua sigar tidak muat di kepalanya. Dia, kataku, tidak. Lelaki yang memilih perempuan seperti menyimpan mayat ibunya di bingkai cermin. Dan kita menganut masa lalu yang jauh itu juga masa depan. Dan kita menganut masa lalu yang jauh itu juga masa depan. Di balik perempuan itu, putri betik hati, perang seperti membakar semua bayangan. Pertempuran di Lawok Tunggu Telu, tiang yang dasarnya dijaga naga, tubuhnya berputar
menunggangi angin, sperma berhamburan, alam seperti kumpulan material yang bosan, raungan malaikat 1000 singa yang tidak kuat muntah darah, jurus sakti menunggangi kata-kata, makna mengering dalam sarung keris, lalu hening, nafas tak nafas lagi, angin tak angin lagi. Berugo itu ayam hutan. Gue itu sebutan orang Lampung untuk menyebut ayam hutan. Nah, kalau di Jepang punya Hechiko yang bicara tentang kesetiaan, kita anjing itu cerita kesetiaan. Nah, berugo ini bicara kepatuhan. Filosofi hidup orang Lampung itu kan mati beruga, hidup beruga. Rebah pisang, tumbuh pisang. Kalau pisang kan kalau dia udah ditebang, udah buah ditebang, mati. Jadi artinya sekali dia hidup memberikan manfaat, ya kan? Nah, kalau berugo itu dalam satu kawasan hutan itu kita akan mendengar hanya satu kokok beruga. Jadi kalau sudah ada 2 kokok beruga berarti itu sudah beda kawasan. Jadi dia patuh. Jadi kalau orang tuanya masih ada, anak beruga ini walaupun dia sudah bisa kokok, dia nggak akan kokok di tempat bapaknya kokok. Raden Jambat, lelaki itu, keluar dari perahu kekutingnya, ngadidang dalam prosa penuh birahi, harum lada hitam di atas permukaan sungai, tubuh musuh ambruk dalam bayangannya sendiri. 20 langkah, sebuah puisi jatuh terbakar di antara 2 paha perempuan. Krakatau baru saja meletus, mayat memenuhi pantai, ikan-ikan bukan ikan-ikan lagi. Sebuah sastra lisan terus menatapnya di luar aksara. Dan kita menganut masa lalu yang jauh itu juga masa depan. Dan kita menganut masa lalu yang jauh itu juga masa depan. Air apa? Air asam, air tawas. Oh, air biasa. Iya enggak, sudah dicap. 2 musim telah berlalu, makanan bersantan di atas meja, sambal dan DNA Sumatera. Bayangan senyap merayap ke masa lalu. Sunyi adalah arsip, angin adalah arsip. Kalung waktu pada wai tulang bawang, kiri dan kanan. Migrasi kawanan burung dari langit Australia, penggaris sungai dalam kepak sayap mereka. Lupa adalah arsip, diam adalah arsip. Roh-roh suci dalam hutan tetap bercengkerama tentang cinta, selamanya tentang cinta. Sebesar buat 50 juta penonton di sudut-sudut sana. Asik Suara hewan malam mulai bercampur suara lain. Suara kayu perahu mayeng, tatapan dan kerlingan dalam kelokan cerita. Suara tabuhan cetik dan keroncong Lampung. Sayatan sunyi pada pohon karet, getah putih bau lateks. Suara serangga bertambah nancap malam dalam frekuensi menghujam ke dalam bayangan bahasa. Puisi cinta, bau sirih, payung putih dan tapis emas. Di sebuah rumah tak berpenghuni, di bandar dewa, jendela telah lepas, pintu bolong, lantai rumah panggung miring ke runtuh. Mencari oksigen dalam aksara kagangan. Catatlah alamatku, katanya. Aku tinggal dalam bahasa Lampung. Ya, teman-teman, itu tadi sebuah sebutnya karya performance video ya dari seorang Afrizal Malna. Kalau teman-teman bentar.
Kalau teman-teman mendengar tadi itu macam-macam dia ya, dari sejarah, wawancara orang, terus ada video arsip, dokumentasi, macam-macam lah. Dia campur menjadi satu, dan itulah salah satu bentuk dari apa yang kita sebut sebagai performance art di hari-hari ini. Mungkin dari saya itu saja. Seperti tadi saya katakan, teman-teman barangkali dengan menonton tadi, ternyata kita jadinya nonton secara keseluruhan. Kalau teman-teman punya catatan atau bisa merenungkan sendiri, nanti mungkin bisa kita diskusikan, bisa hari ini, atau kalau waktu kita sudah terbatas, mungkin bisa di pertemuan berikut. Mungkin begitu dari saya, teman-teman dan Pak Andi. Nah, terima kasih banyak Pak Berto. Saya kira ini paparannya banyak, padat, dan saya juga bukan hanya para mahasiswa ya. Saya belajar tentang bagaimana seni pertunjukan ini di Indonesia ya. Sebenarnya banyak hal yang ingin diinikan, cuma memang waktunya cuma 15.50, udah lebih semenit nih. Kalaupun ada tanggapan dari mahasiswa, gimana? Atau nanti saya akan membuat 3 pertanyaan, Pak Berto, yang membuat refleksi ini, karena ini kelas kelas online. Jadi nanti mahasiswa akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Nanti saya akan minta Pak Berto untuk memberikan 3 Siap Pak Andi. yang merangkum ini. Oke. Dan poin paling pentingnya itu nanti juga bagaimana mahasiswa sosiologi bisa melihat ini. Apa yang bisa mereka lihat gitu, atau menjadi kajian, misalnya kalau mau bikin skripsi, apanya yang bisa dilihat di dalam ini gitu ya, kira-kira. Oke Pak Andi, nanti saya bikin 3 pertanyaan setelah ini ya. Oke. Mahasiswa gimana? Saya mau absen akhir nih. Daripada kabur ya. Masih ada Pak. Halo, ada. Jimar, gimana Jimar? Ada menanggapin nggak? Ada catatan? Wah, nanti saja dah Pak. Iya, nanti rencana kalau minggu depan ada 2 kali kan. Nanti Pak Berto akan coba atur waktunya untuk paling tidak nanti yang terakhir ya, pertemuan terakhir kan nanti pas online lagi. Itu misalnya nanti bisa di lokasi di mana gitu ya Pak Berto ya? Ya, ada rencana Pak Andi mungkin nanti mau, tapi agak jauh di Rawamangun atau Cikini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Iya, itu akan di Rawamangun, kira-kira rencananya apa ya? Di Rawamangun tuh kebetulan kan ada, kita temanya sastra nih. Nanti di minggu depan kalau saya nggak salah ya, itu di